Maling ini tak dapat berkutik saat ditangkap warga usai terpergok berupaya membawa kabur satu unit kendaraan dam truk di Jalan Raya Serang Petir, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Akibat ulahnya itu, pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga yang emosi. Anggota polisi dari Polsek Cipocok Jaya, Polresta Serang Kota, dan Polda Banten yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku dari amukan massa. Sebelumnya, aksi pencurian bermula saat sopir truk memarkirkan truknya di bahu jalan untuk membeli minuman dan rokok. Melihat sopir lengah, pelaku pun masuk ke dalam truk dan berupaya membawa kabur truk. Namun warga yang mengetahui pencurian tersebut langsung menghentikan aksi pelaku. Kejadian tersebut adalah akibat kelalaian pengemudi truk ketika mereka sedang istirahat di warung Madura untuk membeli minum dan rokok. Kemudian kondisi kendaraan pada waktu itu adalah dalam keadaan hidup. Pelaku yang merupakan warga Panimbang, Pandeglang itu telah dibawa ke Mapolsek Cipocok untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Serang, Banten, Herbert Marbun untuk CSI, RTV. TKP 8787 Lombok Pati. Halo, selamat malam sahabat RTV. Kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. AKP ini, kita punya informasi apa saja untuk malam ini? Ya, Esra dan sahabat, selain informasi terkait maling yang diamuk massa di awal tadi, nanti juga ada informasi mengenai penemuan jasad wanita di dalam lemari kamar indekosnya di Desa Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya AKP Nirigama. Inilah CSI selengkapnya. Sahabat, seorang wanita ditemukan tewas di dalam lemari kamar indekosnya di Desa Kedawung, Cirebon, Jawa Barat. Jasad korban ditemukan warga dalam kondisi setengah telanjang dengan luka lebam dan berdarah di bagian wajah. Warga Desa Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad wanita di dalam lemari kamar indekosnya. Korban berinisial A berusia 21 tahun itu ditemukan tewas dalam kondisi meringkuk setengah tanpa busana. Terdapat luka lebam dan berdarah di bagian wajah korban. Usai dilakukan olah TKP serta pemeriksaan saksi hingga rekaman CCTV, polisi mendapati sejumlah barang berharga korban raib. Sebelumnya rekan korban sempat mencari A di dalam kamar, namun korban tidak ditemukan. Lantaran penasaran, rekan korban langsung membuka lemari dan mendapati A sudah tak bernyawa. Didapati posisi korban itu bahasanya meringkuk di dalam lemari atau di dalam lemari di kosan tersebut berdasarkan keterangan saksi ya. Iya. Karena kalau polisi datang itu sudah tergeletak di lantai. Tarik satu simpulan bahwa peristiwa ini ada indikasi dugaan tindak pidana. Sejumlah keluarga A telah mendatangi lokasi kejadian guna memastikan jasad korban. Kini kasus tersebut ditangani Satreskrim Polres Cirebon Kota. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI, RTV. 9 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Nasional kawasan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kecelakaan diduga akibat rem truk tronton yang tidak berfungsi. Truk tronton yang terekam kamera amatir pengendara lain ini tiba-tiba hilang kendali saat melintas di Jalan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kecelakaan beruntun pun tak terhindarkan dan melibatkan 9 kendaraan yang melaju di depan dan di belakang truk. Kecelakaan diduga terjadi karena truk tronton yang melaju dari arah Bandung menuju Cianjur itu mengalami remblong. Dari data polisi, 9 kendaraan yang terlibat kecelakaan diantaranya truk tronton, sejumlah minibus, mobil pick-up, dan sepeda motor. Untuk jumlah kendaraan dapat diidentifikasi ada 6 kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda 2.
Dugaan sementara menurut penyelidikan awal yang kami lakukan interogasi kepada supir tronton tersebut, kegagalan fungsi rem. Namun kami tetap masih melaksanakan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan sebab kejadian tersebut. Akibat kecelakaan beruntun ini, 6 orang yang merupakan penumpang minibus dan pengemudi sepeda motor menderita luka ringan. Sementara sejumlah kendaraan yang ringsek juga sudah dievakuasi ke Mapolres Cimahi berikut sopir truk tronton untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI RTV. Diduga terlambat tiba di lokasi kebakaran, mobil dan petugas damkar dilempari berbagai benda hingga disirami air oleh warga di Lebong, Bengkulu. Informasi selengkapnya bersama dengan deretan video viral kriminal lainnya akan kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Lala, kita punya berita viral kriminal. Apa aja sih? Yuk lihat. Viral pertama nih, wow, ada yang ngamuk-ngamuk. Bukan cuma 1-2 orang aja loh, tapi warga sekampung. Waduh, kenapa tuh? Infonya sih warga desa Talangleak 1 ini kesel katanya gara-gara mobil petugas damkar datang terlambat saat terjadi kebakaran di Kecamatan Bingin Kuning, Lebong, Bengkulu. Saking keselnya, warga sampai melampiaskan dengan melempari berbagai benda bahkan menyirami air ke arah mobil damkar yang baru tiba di lokasi. Padahal, denger dulu nggak sih penjelasan si petugas kenapa bisa datangnya terlambat gitu? Nih dia, warga pada kesel banget, mungkin campur khawatir juga kali ya kalau apinya menyebar kemana-mana. Tapi yang nggak dengan berbuat kekerasan gitu juga dong. Kan itu segala macam dilemparin ke arah mobil. Kan kalau kayak gini jadinya bikin menghambat kerja petugas gak sih? Yang harusnya pas tiba udah bisa langsung kerja nyiramin air, malah ngurusin yang beginian dulu. Jadinya apinya udah keburu merambat ke bangunan-bangunan di sebelahnya tuh. Wah, ini sih udah pasti ada provokatornya ya, tapi belum sampai tuh laporannya ke polisi setempat. Nah loh, kalau nanti ketangkep udah jadi korban kebakaran, malah jadi tersangka provokator juga. Kita lanjut ya, berikut ini ada yang salah masuk say, maksudnya salah target. Akhirnya ditangkep deh. Gerombolan geng motor ini nih yang nyasar masuk ke markas TNI kawasan Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mereka langsung diamankan sejumlah anggota TNI Angkatan Udara dan tim perintis presisi saat melintas di depan komplek asrama militer wilayah terbatas. Eits, bukan cuma perkara salah masuk. Gerombolan remaja ini ditangkap lantaran juga kedapatan membawa senjata tajam. Petugas gabungan pun langsung mengamankan sejumlah celurit sepanjang 2 meter dari tangan pelaku. Katanya remaja-remaja ini sengaja bawa senjata tajam itu karena emang niat mau tawuran. Tapi sebelum tawuran, para pelaku itu juga pada konvoy sepeda motor. Nah, saat konvoy itulah tiba-tiba si gerombolan remaja ini berpapasan dengan tim perintis presisi yang lagi patroli di wilayah terbatas tersebut. Akhirnya para pelaku langsung digiring deh ke Polres Jakarta Timur untuk diberikan pembinaan. Ya, si abang pakai salah masuk gitu. Pasti abis dikasih pembinaan, mereka langsung pada dipulangin ke rumah tuh. Hukuman kayak gini biasanya nggak bikin mereka kapok kan? Ih, kesel deh.
Terakhir ya, kamu belum ngantuk kan? Ulala. Ada pria tiba-tiba menghadang mobil patroli petugas Satpol PP Kota Medan di Kecamatan Medan Petisah, Sumatera Utara. Penghadangan ini terjadi pas petugas Satpol PP lagi melakukan sosialisasi ke para pedagang angkringan di sepanjang Jalan Gatot Subroto agar tidak berjualan lagi di trotoar tersebut. Nih, saat sosialisasi dilakukan, tiba-tiba pria berinisial R ini langsung tuh menghadang mobil petugas Satpol PP. Padahal katanya si R ini bukan bagian dari pedagang angkringan yang lagi diberikan sosialisasi. Angkringan? Angkringan di mana? Iya, angkringan di atas trotoar. Ini dibangun untuk siapa? Itu kau tengok. Kau tengok. Elah, si pelaku juga terdengar menantang petugas nih. Sekarang tutup. R menuntut keadilan sebagai perwakilan para pedagang yang menurutnya akan digusur dan dilarang berjualan. Tapi aneh, pedagang lain malah ikut takut tuh sama aksi si R. Takut dikira ngelawan aturan petugas. Padahal udah dijelasin nih, sosialisasi dilakukan sesuai peraturan daerah dan bukan buat melarang berdagang. Tapi R tetap gak mau tahu tuh kayaknya. Malah si R ngajak duel segala tuh ke salah satu petugas Satpol PP. Tapi ajakan duelnya nggak digubris. Terus si R makin kesel deh dan ngamuk-ngamuk sampai bikin macet jalanan. Aduh. Ketakutan kamu. Miss Binal belum dapat info nih, si abangnya tadi udah dilaporin ke polisi atau belum ya. Tapi semoga semuanya berakhir damai ya, baik-baik aja gitu. Mungkin cuma salah paham doang kali. Nah, pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Dadah. Sahabat, bocah berusia 11 tahun di Rokan Hilir Riau diberi racun tikus oleh ibu tirinya. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Sahabat RTV, bocah berusia 11 tahun di Rokan Hilir Riau diberi racun tikus oleh ibu tirinya. Pelaku mengaku dendam dengan ayah kandung korban kerap melakukan tindak kekerasan terhadap dirinya. Bocah berinisial IB ditemukan terkapar lemas dan dalam kondisi kritis di teras rumahnya di Jalan Dusun Siluang 3, Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau. Sungguh tega, bocah berusia 11 tahun ini diberi racun tikus oleh ibu sambungnya sendiri yang berinisial RW dengan modus mencampurkannya ke dalam minuman kopi kemasan. Beruntung paman dari bocah ini datang menolongnya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Dari hasil interogasi polisi, pelaku mengaku dendam dengan ayah korban yang mana sering menganiaya dirinya. Tersangka R yang mana pada saat dijumpai korban dalam kondisi sedang berada di rumah. Motif tersangka inisial R melakukan meracuni anak tiri dari korban, yaitu karena merasa sakit hati dengan bapak korban, dalam hal ini suami tersangka inisial R. Ini yang menjadi motif yang dilakukan untuk melakukan ataupun meracuni korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis, yakni kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan percobaan pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Rokan Hilir Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Sahabat, dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Lenteng Agung Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Akibat tawuran ini salah seorang remaja terluka dan kini dalam kondisi koma.
Puluhan remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Gang Kancil, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Mereka saling serang dengan senjata tajam. Akibat tawuran ini, salah seorang remaja terluka. Korban dalam kondisi koma dan kini tengah dirawat di salah satu rumah sakit di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Menurut warga, tawuran ini terjadi sekitar pukul 4 subuh dan membuat warga sekitar resah. Remaja atau gimana, Bu? ABG banyak mereka, Bu. Ada kira-kira ya ada kali 20-an. 20-an lebih. Itu warga sini atau bukan? Nggak tahu juga. Kurang tahu ya. Ada dengar korban, Bu? Kemarin sih dengar-dengar ada tapi nggak tahu rumahnya di mana. Oh gitu. Tapi emang sering, Bu, terjadi tawuran? Enggak juga. Nggak juga, baru kali itu aja. Warga berharap agar polisi sering berpatroli di kawasan itu untuk mencegah tawuran remaja terulang kembali. Dari Jakarta, Ajiat Moko untuk CSI, RTV. Informasi dari pelanggaran lalu lintas akan hadir usai jeda berikut. CSI akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama. Ini sahabat ya. Kalau kita lihat bersama dalam video ini nekat ya. Para pengendara motor yang tidak paham dan tidak peduli bahayanya memotong jalan dan melawan arah seperti dalam video kali ini. Nah, entah alasan mencapai tujuan lebih cepat, lebih dekat, namun berbagai kasus kecelakaan sering kita jumpai, bahkan ada nih istilah adu banteng. Nah, meskipun dianggap sepele, namun sedikit-sedikit kelakuan seperti ini akan menjadi budaya buruk dan sulit untuk dihapus. Dan apapun alasannya, melawan dan memotong arah tidak dibenarkan untuk keselamatan bersama. Sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Dianto. Dan saya AKP Ini Regama. Ingat, tidak ada kejahatan yang sempurna, jadi jangan berbuat jahat. Sampai jumpa.